Halo, salam sehat dan juga selamat hari Kamis teman-teman semua. Ya, kembali kita akan bahas sepak bola Eropa. Ya, di edisi kali ini kita akan bahas FA Cup. Ada 4 pertandingan yang berlangsung semalam dan menghasilkan 4/4 final ya, perempat finalis. Dan masih ada lagi 4 pertandingan lagi nanti malam. Tapi itu nanti akan kita bahas berikutnya ya. Dan sebelum gue bahas 4 pertandingan FA Cup semalam, terutama gue akan banyak bahas di City ya. Gue akan round up sedikit berita-berita terbaru dari seantero dunia. Jadi kita mulai dulu dari berita yang kecil-kecil. Yang pertama adalah kondisi di Chelsea ini semakin mendidih, semakin panas kursi kepelatihan dari Graham Potter. Ya nggak usah gue ceritain lah seperti apa roller coasternya. Bukan roller coaster, kalau roller coaster itu menang kalah gitu ya. Kalau ini kan kalah terus, terpuruk terus ya, mentok seri. Dan di di berbagai media di Inggris sudah mengangkat tajuk terkait dengan diadakannya pertemuan antara Todd Boehly dan juga Graham Potter. Jadi katanya Todd Boehly akan memberikan keputusan, akan memberikan judgment day dengan kasih kesempatan 2 pertandingan buat Graham Potter, buat Chelsea untuk bisa bangkit ya. 2 pertandingan Chelsea berikutnya itu kita lihat rosternya, mereka akan menghadapi Leeds United di Stamford Bridge dan juga Borussia Dortmund ya di ajang Liga Champions. Dan di pertemuan pertama Chelsea kalah 0-1. Jadi intinya harus bisa mengalahkan Leeds dan harus bisa mengalahkan Dortmund lebih dari 1-0 kalau mau lolos, karena di pertemuan pertama kalah 1-0. Oke, ya kalau feeling gue sih Potter akan dipecat ya kalau feeling gue, karena tim ini kelihatannya dengan segitu masif transfer yang masuk, kelihatannya nggak ada bentuk permainan, nggak ada masa depan dan seterusnya. Tapi who knows ya. Oke. Kemudian yang kedua, ini berita yang ringan-ringan berat. Nih kita tahu pemain yang mencuat di Piala Dunia, Achraf Hakimi, dituduh melakukan sex assault atau ya semacam pemerkosaan lah begitu ya. Tapi yang nggak tahu, dan itu pas tepat di hari gala dinernya penyerahan FIFA Best Man Award atau penghargaan pemain terbaik dunia lah ya, dan juga beberapa posisi menjaga gawang dan seterusnya. Ya kita akan lihat seperti apa. Ini memang pemain bola banyak yang suka nggak bisa jaga ininya ya, jaga attitude-nya. Oke, tapi wish him all the best ya. Yang satu lagi ya itu tadi, di malam penghargaan tersebut rekannya justru malah meraih prestasi. Messi meraih FIFA Best Man Awards, dan ini sekaligus menyamai rekor CR7. Jadi memang benar-benar sepanjang 12 bulan terakhir, 1 tahun terakhir, Messi benar-benar menutup rangkaian ujung karirnya itu dengan prestasi yang sangat fantastik ya, juara Piala Dunia, kemudian juga mendapatkan pemain terbaik dunia versi FIFA, sekaligus menyamai rival utamanya dia ya, Ronaldo. Oke, kita sekarang ke FA Cup. Ada 4 pertandingan. Jadi ini luar biasa. Ini jadi gini, ini udah masuk 5th round atau babak kelima, atau gampangnya sebenarnya gue pakai istilah tinggal 16 tim. Ya, jadi 16 tim tuh per 8 final ya, 16 tim lah. Nah, kemarin sudah main 8 tim. Jadi menghasilkan 4 pemenang, yaitu Brighton menang dari Stoke City 1-0. Kemudian Blackburn menang 2-1 dari Leicester. Fulham menang 2-0 dari Leeds, dan City menang dari Bristol 3-0. Gue akan mulai satu-satu. Apa yang menarik dari setiap pertandingan ini, nanti City akan gue kasih titik berat ya. Pertama, jadi ada Evan Ferguson mencetak gol kemenangan buat Brighton. Apa yang menarik dari pertandingan ini, bahwa buat lo yang main FPL mulai harus melirik, kalau Mitoma sudah harus punya ya, tapi juga Evan Ferguson ini striker yang mungkin akan jadi another McAllister-nya Brighton, mungkin akan jadi another Cucurella-nya Brighton. Artinya memang scouting Brighton ini luar biasa, beli pemain yang kita nggak pernah dengar, kemudian dipoles, dan pelan tapi pasti Evan Ferguson jadi striker yang cukup mumpuni ya, mulai jadi andalan walaupun memang pelan-pelan. Dan buat lo yang main FPL ini patut dipantau karena harganya murah gitu, hanya 4,2 kalau nggak salah ya. Jadi buat striker ketiga cocok nih. Hasil assist dari Mitoma. Dan satu yang menarik juga, kemarin ada semacam percobaan gitu ya.
percobaan dijadikannya Pascal Gross sebagai bek kanan ya. Kalau lu tahu Pascal Gross ini mainnya sebagai regista biasanya atau penyerang lubang atau 3/4 di belakang striker ya atau AMC. Tapi kemarin ada eksperimen yang apa namanya yang coba dilakukan dengan menaruh Pascal Gross sebagai bek kanan dan hasilnya lumayan. Mereka bukan hanya bisa mencetak gol tapi juga tidak kebobolan. Ya ini sebuah terobosan dari Roberto De Zerbi. Jadi penggantinya si Graham Potter ya. Lagi-lagi mereka juga kehilangan atau bisa mendapatkan kembali replacement yang baik. Sementara Potter sekarang lagi berjuang tadi seperti di awal gue ceritain. Nah kita ke pertandingan berikutnya. Ini Leicester dan Blackburn Rovers. Kemarin dari 4 pertandingan, Blackburn adalah satu-satunya dari bukan tim Premier League yang berhasil meraih tiket ke 8 besar. Mereka mengalahkan Leicester 2-1. Apa namanya? Dan ini bukan kebetulan ya, karena Blackburn ini tim di kebetulan gue bawain EFL di TVRI. Blackburn ini adalah salah satu tim yang progresnya paling luar biasa ya, di bawah mantan strikernya AC Milan, Jon Dahl Tomasson. Jadi dia di awal-awal musim agak terseok-seok memang di EFL atau di Championship Division. Kemudian ada perbaikan di lini belakang yang dilakukan Jon Dahl Tomasson sehingga memang lini belakang mereka menjadi lebih solid. Dan kemudian kedua juga ditambah kemarin Leicester agak underestimate. Ya dia nggak menurunkan Iheanacho dari awal. Ya mungkin mau kasih rotasi kesempatan buat Jamie Vardy tapi ya itu hasilnya mereka kalah. Iheanacho baru dimasukin menit 50-an. Emang langsung cetak gol tapi terlambat. It's too late ya. 2-1 akhirnya Leicester kalah. Blackburn menang dan juga lolos. Nah, jadi artinya 10 pertandingan terakhir Blackburn ini nggak kalah, baik di FA Cup maupun juga di EFL. Jadi luar biasa. Tapi ini menjadi mungkin bukan buah si malakama ya, menjadi jadi kontradiktif ya, karena mereka juga sekarang di EFL juga lagi berjuang. Mereka di peringkat 4 dan zona playoff-nya itu 3, 4, 5, 6 itu sampai bahkan 10 itu poinnya nggak terlalu jauh bedanya. Jadi belum aman untuk lolos at least sebagai playoff. Ya, jadi kita akan lihat nanti drawingnya hari ini. Apakah Blackburn akan maju terus? Ini akan membuat juga mereka harus berbagi konsentrasi dengan di liga lokal ya. Dan ini kan tentunya nilainya lebih tinggi promosi pasti ya. Walaupun juara FA Cup dapat tiket juga ke Europa League musim depan, tapi tetap uang yang didapatkan gengsi untuk main di Premier League itu lebih besar. Silakan tanya pendukung Blackburn, pasti jawabannya sama. Oke. Itu dari Leicester dan Blackburn. Kemudian Fulham Leeds 2-0, Fulham menang dan ini diwarnai dengan comeback Mitrovic ya, walaupun dia nggak bisa mencetak gol tapi dia sudah comeback. Jadi ini juga semakin menambah opsi ketajaman di depan Fulham yang saat ini di klasemen juga lagi seksi-seksinya ya. Ada peringkat berapa? 6 kalau nggak salah, papan atas lah pokoknya ya. Oke, terakhir not but not least, Bristol City lawan MC. Ini emang kejam banget ya, Manchester City nggak punya hati nih. Jadi Bristol City ini gak jelek-jelek banget sebenarnya timnya ya. Mereka 12 kali tidak terkalahkan di seluruh kompetisi di lokal ya. Tapi memang lawannya ini adalah raksasa dan sebenarnya mungkin bukan yang nggak punya hati ya, tapi justru hati-hati. Jadi MC itu bukan yang nggak punya hati, tapi justru mereka hati-hati. Ini yang ditunjukkan oleh Pep Guardiola di laga kemarin. Dia pasti sudah merekam permainan dari Bristol City ini, dan ini tim yang nggak bisa dipandang sebelah mata walaupun di posisi klasemen mereka ada di peringkat yang nggak terlalu bagus lah, peringkat 13, tapi sebenarnya progres mereka dalam itu tadi 12 laga terakhir itu luar biasa. Mereka nggak terkalahkan di seluruh kompetisi. Jadi City juga nggak mau main-main sehingga mereka menampilkan boleh dikatakan ini mungkin 80-90% kekuatan terbaik mereka. Jadi ada Bernardo Silva, Kevin De Bruyne kemarin juga nyetak gol, Mahrez di kanan, di kiri Foden menggantikan Grealish. Lu juga nggak bisa bilang ini pemain lapis 2 ya. Kemudian di belakangnya juga the best, ada Nathan Ake, Ruben Dias dan Akanji. Mungkin hanya 2 yang dilakukan sedikit overhaul ya. Jadi hanya di depan Erling Haaland. Ini juga Haaland kita tahu juga sedang up and down ya. Jadi digantikan Alvarez, kemudian di bawah misar gawang ditampilkan menjaga gawang kedua mereka Stefan Ortega, dan dengan kondisi ini pun mereka tetap menang 3-0 dan tentunya juga dengan penguasaan bola yang tinggi dan juga atau beberapa peluang ya yang memang masih berhasil digagalkan oleh O'Leary, penjaga gawang dari Bristol City. Nah, kemudian juga apa yang menarik di laga kali ini,
Yang ini sebenarnya menurut gua harus lebih sering dilakukan oleh Pep Guardiola, yaitu menampilkan Calvin Phillips di tengah berduet dengan Rico Lewis. Jadi dia mau coba sebuah paket yang baru setelah biasanya di situ kan Rodri ya nggak tergantikan, kadang dengan Gundogan, kadang sendiri, kadang juga dengan Rico Lewis. Tapi sekarang coba dibikin adonan yang baru di double pivotnya, dan itu berlangsung menunjukkan permainan yang bagus ya, karena memang dua pemain ini kelihatannya punya platform yang sedikit berbeda ketimbang gaya bermain Rodri ya, dan ini yang mungkin bisa menjadi alternatif ketika memang ada kebuntuan di lini tengah dari City. Nah terus mungkin itu aja. Kita akan lihat juga jadwalnya City ya. City itu lawan apa setelah ini? City karena dia juga lagi masih compete di Premier League, dan masih berbeda saat ini dengan Arsenal, itu beda 2 poin aja ya, tapi City kelebihan satu permainan. Jadi Arsenal masih ada satu pertandingan yang sisa ya. Jadi kalau seandainya satu pertandingan sisa itu dimenangkan oleh Arsenal, maka bedanya jadi 5. Jadi mereka juga masih compete nih di 3 kompetisi ya, FA Cup, kemudian Liga Champions, dan juga di Liga Primer masih hidup. Dan di Liga Champions mereka mengantongi hasil 1 sama di leg pertama menghadapi RB Leipzig. Setelah ini lawan Newcastle ya. Habis itu lawan Palace. Jadi relatif agak sedang-sedang lah. Lawan Newcastle juga agak gampang ya. Kita lihat bagaimana United juga harus berjuang keras untuk bisa mengalahkan Newcastle di final Piala EFL. Oke, makasih. Itu dia hasil dari FA Cup di video gua kali ini, dan juga beberapa berita-berita kecil round up. Gua akan bahas lagi besok hasil pertandingan dari FA Cup dan juga drawingnya. Oke, terima kasih. Selamat menikmati iklim yang dingin dan hujan. Salam sehat dan ciao.